Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Santi-santi ustazah yang solehah, kaifa halukunna? Ustazah berharap antuna semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya tetap semangat mengikuti video-video pembelajaran dari ustazah. Salah satu bentuk semangat antuna adalah antuna telah menyiapkan alat tulis antuna untuk mencatat materi yang akan ustazah sampaikan di video pembelajaran ini. Santi-santi ustazah yang solehah, di tengah pandemik ini, ustazah ingin mengingatkan antuna untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan antuna. Salah satunya yaitu dengan rajin mencuci tangan serta menggunakan masker. Jika antuna keluar rumah, hindari berjabat tangan serta hindari kerumunan agar kita bisa memutus mata rantai COVID ini. Dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari berbagai macam virus dan penyakit. Baiklah santi-santi ustazah yang solehah, pada pertemuan kita yang ketiga ini kita masih membahas bab ke-7 tentang surat. Berbicara tentang surat, surat merupakan alat komunikasi yang sudah lama digunakan. Saat ini, surat, terutama surat pribadi, sudah mulai tergerus oleh zaman. Mengapa? Karena perkembangan zaman saat ini, alat komunikasi jarak jauh sudah mulai digunakan, seperti handphone. Tentu ini tidak asing untuk antuna semua ya. Selain itu, adanya internet di desa-desa membuat semakin banyaknya alat komunikasi, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Sehingga surat ini digunakan sebagai administrasi atau pelengkap dokumen yang bersifat resmi. Meskipun demikian, kita perlu mempelajari tentang surat. Adapun pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah membahas terkait pengertian surat. Kemudian kita juga membahas ciri-ciri surat serta contoh dari surat pribadi. Mari kita ingat kembali materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita membahas pengertian surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi dan ditujukan kepada teman, keluarga, atau sebuah instansi. Selain itu, kita juga membahas terkait dengan isi surat pribadi, di mana isi surat pribadi terkait dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi lainnya, seperti mengundang, mengucapkan terima kasih, memberikan informasi, ataupun tujuan komunikasi lainnya. Selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya juga kita membahas struktur surat pribadi. Adapun struktur surat pribadi itu antara lain alamat dan tanggal surat, salam pembuka surat, dan salam penutup surat. Isi surat yang terdiri atas paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup surat. Dan yang terakhir dari struktur surat pribadi yaitu nama pengirim surat atau juga tanda tangan. Ini menunjukkan siapa yang menulis surat tersebut. Santi-santi ustazah yang solehah, pada pertemuan kita yang ketiga ini kompetensi dasarnya masih dengan kompetensi sebelumnya yaitu 3.7 mengidentifikasi informasi berupa kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Tepatnya tujuan pembelajaran kita yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah pembelajaran ini antuna diharapkan mampu pertama memahami langkah-langkah menyimpulkan isi surat pribadi. Kemudian yang kedua antuna bisa menyimpulkan isi surat pribadi. Maka dari itu materi kita yaitu menyimpulkan isi surat pribadi. Yang pertama, kita akan mempelajari langkah-langkah menyimpulkan isi surat pribadi. Kemudian, kita akan melihat contoh bagaimana menyimpulkan isi surat pribadi. Kita langsung saja, apa itu menyimpulkan? Sebelum kita menyimpulkan isi surat pribadi, kita akan mendefinisikan apa arti menyimpulkan. Menurut KBBI, kesimpulan itu
adalah kesudahan pendapat atau pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya. Ini menurut KBBI edisi 5. Lagi sekali, simpulan atau kesimpulan, ini kata dasarnya simpul. Simpulan ini dari uraian, pidato, dan sebagainya, yaitu kesudahan pendapat atau pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya. Maka bisa kita artikan bahwa menyimpulkan adalah mengikhtisarkan atau merangkum isi surat. Ini merupakan pengertian atau arti dari menyimpulkan isi surat. Setelah Antuna mengetahui apa arti menyimpulkan isi surat, bagaimana cara menyimpulkan isi surat pribadi? Mari simak langkah-langkah menyimpulkan isi surat pribadi berikut ini. Yang pertama, langkah yang kalian dapat lakukan yaitu membaca keseluruhan isi surat dengan seksama atau dengan fokus. Sambil membacanya, perhatikan struktur surat, khususnya bagian isi surat, di mana isi surat itu terdiri atas paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Jika di dalam surat pribadi, Antuna dapat menemukan struktur isi pada garis merah yang sudah Ustazah tandai ini. Ini merupakan bagian isi surat. Antuna bisa menemukan pada bagian ini. Bagian ini atau bagian isi surat ini terdiri atas paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Ini yang menjadi fokus Antuna di dalam menemukan isi surat pribadi. Setelah Antuna melihat isi surat pribadi pada bagian struktur isi surat, Antuna silahkan menyimpulkan isi surat tersebut berdasarkan bahasa Antuna sendiri tanpa menghilangkan bagian inti dari isi surat tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Di sini Ustazah tampilkan contoh surat pribadi yang Antuna juga bisa lihat pada buku paket Antuna halaman 256. Langkah-langkah yang akan kita lakukan ketika kita akan menyimpulkan surat adalah dengan membaca keseluruhan isi surat. Sekarang silahkan Antuna lihat, perhatikan, dan membaca surat pribadi yang Ustazah tayangkan ini. Mari kita baca bersama-sama. Malam 14 November 2015. Salam semangat pelajar. Apa kabarmu, Ozi? Ozi, saya dan dengar kotamu sedang dilanda bencana asap. Aku khawatir akan keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu dapat belajar di sekolah tanpa gangguan asap? Liburan semester ini, ayahku akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desamu. Aku diajak oleh ayah agar dapat mengunjungimu. Apakah kamu ada kesibukan liburan semester ini? Jika tidak, aku akan sangat senang dapat mengunjungimu. Sekian dulu, kutunggu balasanmu. Sepupu dan sahabatmu, Piola. Dari surat yang sudah kita baca, apakah Antuna tahu siapa pengirim surat ini atau yang menulis surat ini? Ya, betul sekali. Yang menulis surat ini adalah Piola. Kepada siapa Piola menulis surat ini? Ya, Piola menulis surat ini kepada Ozi. Lalu, yang manakah isi surat pada surat pribadi ini? Kita harus memperhatikan struktur dari surat pribadi ini. Struktur isi surat terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Paragraf pembuka, paragraf penutup ini berisikan. Kita lihat di sini paragraf pembukanya. Ozi, saya dengar kotamu sedang dilanda bencana asap. Aku khawatir akan keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu dapat belajar di sekolah tanpa terganggu asap? Ini merupakan paragraf pembuka. Nah, paragraf isinya yang mana? Nah, di sini paragraf isi, berarti paragraf ini terletak setelah paragraf pembuka. Kita lihat paragraf isinya. Liburan semester ini, ayahku akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desamu. Aku diajak oleh ayah agar dapat mengunjungimu. Apakah kamu ada kesibukan libur semester ini? Jika tidak, aku akan sangat senang dapat mengunjungimu. Inilah bagian paragraf isi. Berarti yang menjadi fokus Antuna untuk menemukan
isi surat terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Penutupnya yang mana? Sekian dulu, kutunggu balasanmu. Ini merupakan paragraf penutup. Jadi ketika Antuna akan menyimpulkan isi surat pribadi, Antuna bisa melihat paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Fokus Antuna di paragraf isi. Apa isinya? Isinya adalah Viola memberitahu Ozzy bahwa liburan semester ini ayahnya siapa? Ayahnya Viola akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desa Ozzy. Selain itu, Viola juga diajak oleh ayahnya agar sekalian bisa bertemu dengan Ozzy. Coba Antuna perhatikan kesimpulan ini sama persis dengan bagian paragraf isi. Hanya bedanya kata gantiku di sini, ku ini dikembalikan kepada penulis. Penulisnya siapa? Viola. Sedangkan di sini di desamu, mu-nya di sini dikembalikan kepada siapa? Dituju siapa? Kepada Ozzy yang menerima surat tersebut. Berarti tinggal Antuna mengganti isi surat yang ada di paragraf isi ini diganti menjadi kata gantinya diganti dengan nama penulis dan penerima surat tersebut ya. Jadi seperti itu cara menemukan isi di dalam surat pribadi. Nah, disitulah kita bisa menyimpulkan isi surat pribadi. Jika Antuna masih bingung untuk menemukan kesimpulan di dalam surat pribadi, Ustazah punya tipsnya. Apa tipsnya? Antuna dapat menggunakan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa pengirim mengirim surat kepada si penerima? Dalam hal ini, kita perhatikan kembali surat pribadi ini. Siapa yang menulis surat? Viola. Ditujukan kepada siapa? Kepada Ozzy. Mengapa Viola mengirim surat kepada Ozzy? Maka jawabannya merupakan kesimpulan dari surat pribadi ini. Viola mengirimi surat kepada Ozzy karena Viola memberitahu Ozzy bahwa liburan semester ini ayahnya akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desa Ozzy. Viola diajak oleh ayahnya agar sekalian bisa bertemu dengan Ozzy. Bagaimana? Gampang bukan menyimpulkan isi surat pribadi? Baiklah, kita simpulkan pembelajaran kita. Di dalam menyimpulkan isi surat, selain membaca isi surat, Antuna juga harus memperhatikan struktur surat agar dapat memperoleh isi atau maksud dari surat tersebut. Insya Allah jika Antuna menyimak serta mencatat materi ini, Ustazah yakin insya Allah Antuna akan memahami apa yang Ustazah sampaikan. Baiklah santri-santri Ustazah yang solehah, kita tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Antuna menyimak video pembelajaran Ustazah dari awal sampai selesai, dan jangan di skip video pembelajaran Ustazah karena nantinya Antuna akan gagal memahami apa yang Ustazah sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.